Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Jangan kira gue gak berani nampar cewek, ucap Bian dingin dan menatap Kalista dengan tajam. Mas Bian, lirih Jenar sambil memegang lengan Bian untuk meredakan emosi pria di depannya itu. Jenar tahu bahwa Bian sangat mengkhawatirkannya, namun Jenar tidak suka kekerasan seperti ini. Mas, udah jangan kayak gitu, ucap Jenar lagi, membuat Kalista semakin meradang. Dasar cewek kampung sialan, gua gak butuh belas kasih lo, pekik Kalista lalu mendorong Jenar hingga terjatuh ke belakang. Ketiga teman Jenar senantiasa langsung membantu Jenar untuk bangun. Sedangkan Bian langsung mencengkram lengan Kalista dengan kuat. Kayaknya kuping lo itu udah gak berfungsi dengan baik, sampai tidak bisa mendengarkan ucapan gue barusan. Fabian, lo jahat banget sama gue. Gue gak terima, gue akan aduin ini ke Om Adi dan Tante Tamara, teriak Kalista, lalu segera berlari keluar ruangan sambil memegang pipinya yang terasa sangat panas. Kamu gak apa-apa, Nar? Tanya Bian khawatir. Aku gak apa-apa, tapi aku gak suka Mas Bian kasar kayak gitu, ucap Jenar ketus. Nar, Kak Bian itu kan belain elo, ucap Caca. Iya Nar, Kak Bian kan belain kamu, ujar Naila membenarkan. Tapi aku gak suka ada kekerasan kayak gitu, tegas Jenar. Lo gak suka, tapi tuh nenek sihir suka kekerasan Nar, ucap Caca, sedangkan Bian hanya diam memandang Jenar. Rasa kagum Bian kepada Jenar semakin dalam setiap tahu kelebihan-kelebihan yang dimiliki Jenar. Hati Jenar begitu lembut dan baik, padahal ia sudah disiksa oleh Kalista, tapi dia masih tetap membelanya. Kalau kekerasan dibalas kekerasan, yang ada gak akan ada habisnya. Dia akan semakin ngebenci Jenar. Keluh Jenar sedikit takut. Udahlah, gak usah dipikirin. Aku minta maaf, oke? Kata Bian lembut membuat Jenar mengerucutkan bibirnya sebal. Jangan pernah pasang wajah seperti itu di depan cowok lain, Nar, kata Bian. Kenapa? Tanya Jenar bingung. Pokoknya jangan, bisa bahaya, apalagi kalau sampai Bang Arya tahu, kata Bian bergidik ngeri, membayangkan kemarahan Arya kalau sampai tahu ia kepancing nafsu karena Jenar. Kalian para cowok emang aneh, gerutu Caca. Sepulang kuliah, Jenar dan teman-temannya memutuskan untuk jalan-jalan ke mall. Tentu saja setelah perdebatan panjang sama Arya. Arya menginginkan Jenar menemaninya di kantor, tapi Jenar juga tidak bisa menolak permintaan sahabatnya. Toh itu demi kebaikannya juga. Mall Kota J. Nar, gimana pernikahan lo? Bahagia nggak? Tanya Caca to the point, membuat Jenar tersedak minum. Saat ini mereka tengah menikmati suasana di kafe yang berada di dalam mall. Alhamdulillah, jawab Jenar tersenyum manis. Tuan Arya kejam gak ke lo, Nar? Dia nyiksa lo gak dulu? Tanya Caca penasaran. Kamu itu ya, Cak, pikirannya suami kejam terus, ucap Naila kesal. Ya, gue kan penasaran, Nay. Lo lihat deh tampangnya Tuan Arya. Ganteng, tinggi, dingin, datar, arogan. Perfect banget buat jadi tokoh antagonis, ucap Caca mendetail sambil membayangkan tokoh novel yang sering ia baca. Tapi Mas Arya bukan artis, Caca. Jenar akhirnya ikut berucap. Ya emang bukan sih. Tapi kan laki lo itu seorang CEO, Nar. Bos besar, kata Caca menggebu. Pokoknya Mas Arya gak kayak di cerita-cerita novel kamu, ucap Jenar ketus. Syukur deh kalau gitu, berarti lo beruntung, Nar, kata Caca. Iya, kamu benar, aku memang beruntung banget, kata Jenar sambil tersenyum membayangkan perlakuan-perlakuan manis Arya akhir-akhir ini. Yah, malah ngelamun nih anak, ucap Caca. Nar, lo gak pengen belanja? Enggak, aku gak ada duit. Kamu tahu kan, di sini bajunya mahal-mahal, kata Jenar polos sambil berbisik. Jenar, lo emang gak dikasih duit sama laki lo? Tanya Caca. Dikasih 5 juta sebulan, kata Jenar dengan raut wajah senang.
Tapi kalau uangnya aku beliin baju, nanti hari-hariku gimana? Dan juga aku yakin uang 5 juta di sini paling cuma dapat baju sesetel, sambungnya. Astaga, Naila ikut berdecak melihat tingkah polos Jenar. Kartu yang kamu tanyain ke aku kemarin mana? Naila ingat beberapa waktu lalu Jenar sempat menanyakan bagaimana cara menggunakan kartu kredit. Jenar pun membuka tasnya dan mengambil black card yang ada di dompetnya. Wah, black card, ucap Caca kagum. Lo punya beginian tapi lo bilang laki lo pelit. Astaga Jenar. Aku gak bilang Mas Arya pelit ya. Yang bilang itu kamu, ucap Jenar tak terima dituduh. Hehe, emang apa ya? Ucap Caca tanpa dosa membuat Jenar berdecak. Oke lah, kalau gitu ayo kita belanja, pekik Caca semangat. Tunggu, pekik Jenar. Kenapa? Tanya Naila. Gue gak tahu cara make itu kartu gimana, ucap Jenar polos membuat Caca dan Naila tertegun. Asli, gue punya teman kelewat polos apa bego ya? Batin Caca. Udah ikut aja, ayo. Caca menggandeng tangan Jenar. Ia akan mengajari Jenar berdandan dan fashion agar Kalista tak lagi meremehkannya. Tunggu, kata Jenar lagi saat mereka baru berjalan beberapa langkah. Ada apa lagi Jenar? Ucap Naila sedikit kesal. Si Hana gak mau ikut? Tanya Jenar polos, seketika membuat Naila dan Caca menolehkan kepalanya ke belakang melihat Hana yang masih fokus dengan HP-nya dengan sesekali tersenyum sendiri. Ya, sedari awal mereka di sana, Hana hanya diam tidak ikut mengobrol karena ia sibuk dengan HP-nya. Entah chatting dengan siapa, tidak ada yang tahu. Han, lo menginap di situ? Ya udah, kita duluan ya. Teriak Caca baru menyadarkan Hana dan langsung membuat gadis itu kocar-kacir menyusul Jenar CS. Bu, kapan kita nyusul kakak ke kota J? Rengek Kanza kesekian kalinya. Sebentar lagi, ibu masih menunggu uang dari Juragan Sadi, kata Arini. Ya, saat ini ia sedang mengurus surat jual beli tanah dengan Juragan Sadi untuk memulai hidup baru di kota J. Kanza udah gak sabar pengen kuliah di sana, Bu. Kamu sabarlah, lagian kakak kamu masih baru kerjanya. Dia belum bisa membeli rumah. Apa kamu mau menjadi gembel di sana, ha? Bentak Arini yang sudah jengah dengan rengekan anak bungsunya. Ibu kok bentak Kanza? Pekik Kanza. Ibu pusing, lebih baik kamu kembali ke kamarmu. Ibu jahat, sejak gak ada si Jenar, ibu selalu marah-marahnya ke Kanza terus. Ucap Kanza menangis. Bukan begitu sayang, maafin ibu ya. Ibu hanya capek dan pusing, kata Arini lembut. Ibu jahat, ibu udah gak sayang sama Kanza, ucapnya. Lalu ia segera berlari menuju kamarnya dan membanting pintu dengan kencang. Anak itu benar-benar, gumam Arini pusing menghadapi anak bungsunya. Bagaimana dengan berkas itu? Tanya Arya kepada Arlan. Saat ini Arlan sedang melaporkan pekerjaannya kepada Arya. Sebentar lagi selesai, Bos, jawab Arlan yakin. Tinggal selangkah lagi, tanah itu akan berpindah tangan sesuai keinginan Bos, sambungnya. Bagus, jawab Arya tersenyum puas. Tapi Bos, bagaimana kalau mereka pindah ke kota ini nanti? Tanya Arlan khawatir. Besar kemungkinan mereka akan bertemu kan? Kita lihat saja nanti, kata Arya tersenyum miring. Tok tok tok, masuk, teriak Arya. Ceklek. Permisi tuan, ada berkas yang harus Anda tanda tangani, ucap sang sekretaris menyodorkan sebuah berkas kepada Arya. Saya permisi Bos, ucap Arlan yang merasa laporannya telah usai. Arya hanya menganggukkan kepalanya, lalu kembali membaca berkas yang dibawa sang sekretarisnya. Astaga, ganteng banget sih Tuan Arya. Andai gue bisa miliki dia, gue harus bisa buat dia jadi milik gue, gumam sang sekretaris dalam hati. Sudah, ucap Arya datar, kau bisa keluar. Sang sekretaris itu segera mengambil berkas yang ada di meja kerja Arya, namun ia sengaja terjatuh di pangkuan Arya seolah kakinya keseleo.
Arya yang terkejut tentu saja sangat marah dan langsung menghempaskan tubuh sekretarisnya hingga terjerembab ke lantai. "Cari mati kau," bentak Arya. Maaf tuan, kaki saya keseleo," kilah sang sekretaris pura-pura kesakitan. "Pergi dari sini sekarang," bentak Arya menuju arah pintu keluar. Setelah sekretarisnya keluar, Arya kembali melanjutkan pekerjaannya agar bisa pulang lebih cepat dan bertemu Jenar.